Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 18 Juni 2026, Swiss bersiap menjadi lokasi penandatanganan resmi. Pada pekan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa dirinya bersama Wakil Presiden JD Vance telah menandatangani sebuah nota kesepahaman, Memorandum of Understanding (MOU), yang bertujuan mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang menurut berbagai laporan telah berlangsung lebih dari 100 hari. Di pihak Iran, dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Muhammad Bagher Ghalibaf atas nama pemerintah Iran. Kedua negara dijadwalkan melakukan penandatanganan resmi secara langsung di Swiss pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam pernyataannya, Trump menyebut dokumen tersebut sebagai kesepakatan yang luar biasa dan menyatakan bahwa rincian lengkapnya akan dipublikasikan setelah upacara penandatanganan resmi berlangsung. Namun sebelum pemerintah Amerika Serikat merilis teks resminya, berbagai media Iran, Israel, dan negara-negara Arab telah lebih dahulu membocorkan isi kesepakatan tersebut. Kebocoran inilah yang kemudian memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat politik, media, dan pejabat Amerika Serikat. Kebocoran 14 poin kesepakatan. Beberapa media internasional, termasuk Reuters, The Times of Israel, serta Al Arabiya, melaporkan bahwa mereka memperoleh rincian nota kesepahaman yang telah ditandatangani kedua pihak. Menariknya, isi dokumen yang diberitakan oleh berbagai media tersebut memiliki kesamaan yang sangat tinggi. Karena itu, banyak analis menilai bahwa rincian yang beredar kemungkinan besar mencerminkan isi sebenarnya dari nota kesepahaman tersebut. 14 poin utama kesepakatan Amerika Serikat-Iran. 1. Penghentian permanen konflik. Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri seluruh bentuk konflik dan permusuhan yang melibatkan kedua negara, termasuk konflik yang berkaitan dengan Lebanon. Kedua pihak juga berjanji tidak akan melakukan tindakan agresif terhadap satu sama lain di masa mendatang. Dengan kata lain, poin ini merupakan kombinasi antara gencatan senjata permanen dan perjanjian saling tidak menyerang. 2. Saling menghormati kedaulatan. Washington dan Teheran sepakat menghormati kedaulatan serta integritas wilayah masing-masing dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri pihak lain. Bagi sebagian pengamat, klausul ini dapat ditafsirkan sebagai komitmen Amerika Serikat untuk tidak lagi mendorong perubahan rezim di Iran. 3. Negosiasi lanjutan selama 60 hari. Kedua negara akan melanjutkan pembahasan menuju perjanjian final dalam waktu maksimal 60 hari setelah nota kesepahaman ditandatangani. Batas waktu tersebut dapat diperpanjang apabila kedua pihak menyetujuinya. Ini menunjukkan bahwa dokumen saat ini masih berupa kerangka awal, bukan perjanjian akhir yang mengikat secara penuh. 4. Pengakhiran blokade dan penarikan pasukan. Amerika Serikat berjanji mengakhiri blokade laut terhadap Iran setelah MOU ditandatangani. Selain itu, Washington juga menyatakan akan menarik sebagian kekuatan militernya dari kawasan dalam waktu 30 hari setelah perjanjian final tercapai. 5. Pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran berkomitmen mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz kembali normal dalam waktu 30 hari. 6. Dana rekonstruksi senilai 300 miliar US dollar. Inilah poin yang paling banyak memicu kontroversi. Amerika Serikat berjanji bekerja sama dengan negara-negara mitra regional untuk membentuk program rekonstruksi ekonomi Iran dengan nilai minimal 300 miliar dolar AS. Mekanisme rinci pelaksanaannya akan disusun dalam perundingan lanjutan selama 60 hari. 7. Penghapusan sanksi. Washington berkomitmen menghapus berbagai bentuk sanksi terhadap Iran secara bertahap, termasuk sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sanksi primer Amerika Serikat, sanksi sekunder Amerika Serikat. 8. Komitmen non-nuklir Iran. Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan memproduksi senjata nuklir. Adapun persoalan uranium yang telah diperkaya serta kebutuhan energi nuklir sipil Iran akan dibahas dalam perundingan lanjutan. 9. Status quo selama negosiasi. Sebelum kesepakatan final tercapai, Amerika Serikat tidak akan memperlakukan sanksi baru maupun meningkatkan kehadiran militernya di kawasan. 10. Pengecualian sanksi untuk ekspor minyak. Departemen Keuangan Amerika Serikat akan memberikan pengecualian terhadap sanksi ekspor minyak dan petrokimia Iran. Langkah ini membuka peluang bagi Iran untuk kembali menjual minyak secara lebih luas ke pasar internasional. 11. Pencairan aset Iran yang dibekukan. Aset-aset Iran yang selama ini dibekukan akan dicairkan secara bertahap sesuai perkembangan negosiasi. Menurut berbagai laporan, sebagian aset yang nilainya diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar dapat mulai diakses setelah proses implementasi berjalan.
12. Mekanisme pengawasan bersama. Kedua negara sepakat membentuk mekanisme pelaksana dan pengawasan untuk memastikan seluruh poin kesepakatan dijalankan secara konsisten. 13. Tahapan menuju perjanjian final. Setelah terdapat jaminan pelaksanaan terhadap sejumlah poin utama, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian final. 14. Pengesahan oleh Dewan Keamanan PBB. Kesepakatan akhir nantinya akan diajukan untuk disahkan melalui resolusi yang mengikat di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dana rekonstruksi $309 menjadi sumber kontroversi. Dari seluruh isi kesepakatan yang bocor, poin mengenai dana rekonstruksi senilai $309 AS menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan di Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan media Amerika, Wakil Presiden J.D. Vance menjelaskan bahwa dana tersebut bukan berasal dari anggaran pemerintah Amerika Serikat. Menurut Vance, sumber pendanaannya berasal dari negara-negara Teluk serta investor dan perusahaan swasta. Ia berulang kali menegaskan bahwa para pembayar pajak Amerika tidak akan menanggung biaya program tersebut. Meski demikian, kritik tetap bermunculan. Para pengkritik menilai bahwa terlepas dari siapa yang menyediakan dana tersebut, manfaat akhirnya tetap akan mengalir ke pemerintahan Iran melalui berbagai program pembangunan dan rekonstruksi nasional. Sebaliknya, para pendukung kesepakatan berargumen bahwa dana tersebut tidak akan dicairkan sekaligus, melainkan bertahap dan bergantung pada kepatuhan Iran terhadap seluruh ketentuan yang telah disepakati. Perbandingan dengan kesepakatan nuklir era Obama. Kontroversi semakin meningkat karena banyak pihak membandingkan kesepakatan ini dengan perjanjian nuklir Iran pada masa pemerintahan Barack Obama. Para pengkritik menilai bahwa ketika pemerintahan Obama membuka akses terhadap aset Iran dan mencarikan dana miliaran dolar, kebijakan tersebut mendapat kritik keras dari Partai Republik. Kini menurut mereka, paket rekonstruksi bernilai $309 AS justru jauh lebih besar dibandingkan berbagai konsesi ekonomi yang pernah diberikan sebelumnya. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dari waktu ke waktu. Isu rudal balistik dan kelompok proksi tidak muncul. Selain dana rekonstruksi, para analis juga menyoroti beberapa isu penting yang tampaknya tidak tercantum dalam nota kesepahaman tersebut. Salah satunya adalah program rudal balistik Iran. Sebelumnya, Washington berulang kali menuntut agar Iran membatasi atau menghentikan pengembangan rudal jarak jauhnya karena dianggap mengancam keamanan kawasan dan Eropa. Namun isu tersebut tidak terlihat dalam dokumen yang beredar. Hal yang sama terjadi pada isu dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata regional seperti Hizbullah dan Houthi Movement. Tidak adanya klausul khusus mengenai kedua kelompok tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa konflik melalui pihak ketiga masih berpotensi terjadi di masa depan. Perdebatan mengenai program nuklir Iran. Isu lain yang menjadi perhatian adalah soal masa depan program nuklir Iran. Menurut berbagai laporan yang beredar, pembatasan pengayaan uranium tidak bersifat permanen. Sebagian analis menilai bahwa apabila pembatasan hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu, maka risiko munculnya kembali program nuklir Iran pada masa depan tetap ada. Karena itu, para pengkritik berpendapat bahwa Amerika Serikat telah memberikan sejumlah konsesi besar, sementara imbalan utama yang diperoleh hanyalah komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Perbedaan sikap di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Di balik layar, laporan sejumlah media juga mengindikasikan adanya perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Trump mengenai kesepakatan ini. Menurut laporan yang beredar, Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Steve Witkoff, serta Jared Kushner disebut sebagai kelompok yang paling mendukung tercapainya perjanjian. Sementara itu, beberapa pejabat lain dilaporkan lebih berhati-hati, termasuk Direktur Central Intelligence Agency John Ratcliffe, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Perbedaan pandangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa J.D. Vance dalam beberapa hari terakhir tampil aktif di berbagai media untuk menjelaskan manfaat dan tujuan kesepakatan kepada publik Amerika. Menunggu teks resmi. Meski berbagai rincian telah beredar luas, banyak pengamat menilai bahwa penilaian akhir terhadap kesepakatan ini sebaiknya menunggu publikasi teks resmi dari pemerintah Amerika Serikat setelah penandatanganan di Swiss. Namun demikian, kemunculan rincian yang hampir identik dari media Israel, Arab Saudi, dan sejumlah sumber internasional lainnya telah memunculkan dugaan kuat bahwa 14 poin tersebut memang merupakan kerangka utama nota kesepahaman yang telah disepakati kedua negara.
Apabila rincian tersebut terbukti akurat, maka kesepakatan Amerika Serikat Iran tahun 2026 berpotensi menjadi salah satu perjanjian geopolitik paling kontroversial sekaligus paling berpengaruh di Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.